Kabadi penting. Hiji dua tilu opening. Oke, sudah lama tidak berjumpa dengan kami para YouTuber. YouTuber dadakan. Dengan kami Cikebang hari ini. Sekarang kita akan punya konten baru berjudul Tiba-tiba Review Film. Tepuk tangan. Filmnya film apa dulu? Jadi kemarin tiba-tiba kembali Sandi mengajak kami menonton film horor Indonesia. Horor. Yang berjudul Pamali, Dusun Pocong. Saya mau bertanya dulu, kenapa tiba-tiba Anda mengajak kami untuk menonton film tersebut ya? Sedangkan yang tayang itu banyak, Saranjana, kemudian ada film horor lainnya, dan film barat lainnya. Tadinya kan mau Saranjana ya. Cuman lihat-lihat reviewnya gitu kayak kurang lah. Kurang. Oke, kurang. Sebenarnya yang lebih serem tuh itu Pamali. Pamali. Sebenarnya sih ada Pamali sama Diambang Kematian tuh. Diambang Kematian. Yang penontonnya, waduh, sangat-sangat tinggi. Ya cuman ya lebih menarik Pamali sih. Oke, Pamali berarti keputusannya kan di Sandi, kita mengikut aja ya. Oke, sekarang kita masuk langsung saja ke alur cerita review. Check it out. Pertama, openingnya itu langsung ke beauty shot tuh di Rawa tuh kan, di Rawa. Jadi itu latarnya kan di daerah Sunda ya, Jawa Barat ya. Tapi si nakasnya itu dipanggilnya Mbak, berarti orang Jakarta hanya. Sedangkan Mang Yusuf mawa sih sampannya tokohnya orang sebutin lah. Tokoh utama Ayah Fajar sebagai Cecep, terus Deden teh rasanya konten kreator kos nama. Terus di pemeran nakesnya ada si Yasmin, terus si Gendis, Gendis, Puput, terus warga lokalnya pun cuman si Neneng, keluarga Neneng. Sama satu lagi si Neng. Jadi benar-benar iya mah dibuat sesimpel mungkin, sekecil mungkin. Tapi ceritanya menarik sih. Tapi ceritanya nggak terlalu ribet gitu, menarik. Mungkin dari Sandi kumatah melihat dari awal kan pertama beauty shot lah tirawanya. Terus didinya tiba-tiba asup tuh ke wabah. Minta dijelaskan. Pertama yang itu Mang Yusuf tuh yang nggali kubur. Oh, bener. Openingnya Mang Yusufnya. Oh, bener tak eta saya skip. Lagi sisiulan, suil-suilan. Enggak, dia kan lagi terus lagi ada banyak pas di zoom out banyak tuh pocong. Oh, iya benar. Yang itu. Openingnya menurut saya mas sangat-sangat kuat gitu. Jadi mengantar ke cerita teh halus gitu openingnya, smooth gitu. Jadi menunjukkan bahwa teh sedang ada wabah. Jadi dikuburnya secara massal gitu banyak. Nah, tiba-tiba nakes datang buat membantu untuk masuk ke desa yang terkena wabah. Nah, terus menurut Anji kumaha Anji melihatnya? Ya itu cuman keingetnya itu doang, kayak si virusnya tuh dari mana kan istilahnya. Terus tiba-tiba ada virus aja, jadi nggak diceritain virusnya. Nah, kalau misalkan dari hewan gitu, hewan apa kalau misalkan benar. Kan. Ini mah penyebab kena wabah itu apaan gitu. Jadi kayak ya bingung di situnya doang sih, virusnya dari mana. Virusnya itu kan latarnya 2002-nya. HP pun Nokia jadul kan. Emang 2002 guys kayak HP Nokia-nya? Udah ya? Iya, jadul memang. Nah, berarti dari cerita benar-benar tidak men-skip lah. Jadi orang teh benar-benar dibawa ke ceritanya teh. Karena memang tampilan si pocongnya pun di waktu-waktu yang tepat gitu. Nah, tidak over, tidak kurang juga, jadi ngepas lah menurut saya mah. Jadi kemunculan si sosok hantunya pun nggak sedikit lah, banyak gitu. Kemunculan setan-setannya kan suka ada kan film. Nggak pelit lah ya. Nggak pelit pocong. Nggak pelit pocong. Bahkan siang pun ada ya. Ada siang. Jadi emang suasana pun relate jeung orang ya. Suasana kampungnya relate, terus kemunculan si pocongnya di
di kebun bambu di antara pisang itu benar-benar apa relate sama kehidupan sehari-hari kita yang cerita legenda pun di kebun pisang banyak pocong, banyak di kebun bambu banyak pocong. Dan juga kayak misalkan yang udah meninggal gitu kan didatakan sehari berapa orang gitu kan. Sehari ada berapa ya? 7 apa berapa sih? Bisa 5 sampai 10. Bisa 5 sampai 10 orang. Itu didata ya hampir lebih lah. Enggak, yang saya bingung kan sehari rata-rata ya 5 sampai 10. Sedangkan luas desanya pun tidak seberapa. Iya. Jadi kayak cari cing di mana gitu. Maksudnya apakah satu rumah pun dihuni 5 orang, sedangkan satu rumah paling 3 orang, ibu, bapak, anak. Nah, eta maksudnya datana rada jomplang gitu dengan keadaan di desa tersebut sekurang mah. Terus kan dari setiap hari 5 sampai 10 kan ada yang meninggal gitu. Terus yang gali kubur cuman Mang Ujang. Ya, benar. Oh iya Mang Ujang ya? Emang Ujang. benar. Mang Ujang ya. Tadinya terus kan kena penyakit juga tuh jadi sakit ya. Karena tertular. Ya. Datanglah bantuan cuma 2 orang juga itu. Itu juga pasti keteteran lah sehari 5 sampai 10. Nah, benar. Mayatnya juga ditaruh dulu. Oh, jadi disimpan dulu, dikumpul. Benar. Jadi kan yang meninggal banyak tuh seharinya. Penggali kuburnya hanya 1, Mang Ujang. Terus jadi yang belum sempat dikuburkan tuh disimpan di ruangan khusus tertentu. Kayak bilik apa atau saung apa gitu ya. Iya, pokoknya ruangan tertentu yang mana itu udah mulai membusuk tuh. Udah digerumuti laler. Terus kan si Nakas mulai tuh kerja membantu si Cecep dan si Deden diperuntukkan untuk menggali kubur tugasnya teh. Nah di situ komedinya ada tuh masuk si Fajar kan stand up komedian, jadi masuklah komedi, bumbu komedi sedikit tapi nggak over tuh. Jadi segi cerita mah sangat sederhana, sangat simpel, runut gitu. Tapi gitu, maksudnya terlalu sempit gitu, tidak banyak menjelaskan apa di luar tersebut. Jadi orang benar-benar linear gitu, maksudnya mengikuti cerita tersebut tanpa harus dibawa kemana gitu. Tapi pas yang penggali kubur itu 2 datang kan suruh nyari tempat tinggal tuh kan. Terus ada tuh suruh tinggal di kayak gubuk atau rumah gitu kan di samping banyak kuburan gitu ya. Makam. Terus dia sempat baca tuh kayak mungkin buku yang udah tinggal di situ kali penggali. Oh benar. Iya kayak tutorial kayak menguburkan gimana gitu. Cuman dia sok-sokan karena ya adatnya emang beda gitu. Jadi dia kagak tahu gitu. Oh, jadi bentar. Jadi pamali ini kan di setiap daerah punya aturan masing-masing tentang pamalinya. Nah, kalau kita kan secara umum ya di Jawa Barat atau di Sunda lah tidak boleh buka payung di dalam ruangan. Siulan malam terus iya benar. Nah, di situ kan ada sud detail tuh kayak naruh payung tidak dibuka. Itu jadi melanggar satu. Saya kan bingung pertama lihat ini kok agak beberapa detik lama nih, ada apa nih? Pasti ada petunjuk nih, naruh payung terus siul malam-malam. Oh ternyata di akhir diceritain bahwa di daerah tersebut itu payung justru kebalikan. Oh baru ngerti. Menjauhkan diri dari bahaya kan. Ya. Terus kalau siul tuh emang kayak menandakan buat orang yang udah ada meninggal. Oh iya benar. Siul gitu. Untuk menghargai penghormatan ya benar. Lebih ke cara komunikasi bukan sih ya? Kalau bersiul gitu kan istilahnya ya kan menunjukkan ada yang meninggal, kita bersiul berarti komunikasi istilahnya lewat ini siulan. Kalau ada yang meninggal gitu kan. Terus kita kan judulnya Pamali Dusun Pocong ya. Nah orang sempat rada bingung maksudnya korelasi antara pamali ke dusun pocong teh kumaha terlalu memaksakan nah. Kunaon teu di judulnya cuman dusun pocong doang. Nah si pamali jadi sub judulna. Ya kan pamalina heula gitu nya nu di luhur. Sedangkan si dusun pocongna nu jadi sub judulna. Nah orang
orang rada bingung mimitina korelasi antara pamali mungkin makanya dinamain pamali yang kata si Mila kan yang si anak-anak si Neng ya. Si Neng kan bersiul malam-malam ya. Terus kata si Mila pamali. Iya, bahwa itu pamali, ngerti gak? Iya. Jadi ya balik lagi ke tradisi sih istilahnya. Iya, maksudnya hubungan antara pamali jeung dusun pocong teh apa gitu. Cek urang kayak kata saya Mas terlalu maksakeun. Kayak wakaf itu kan nggak ada horor-horornya. Tapi judulnya. Tapi kenapa harus dibuat sehoror itu? Kayak udah banyak lah terminologi Islam, wakaf, terus munkar, anzab, terlalu maksa gitu. Terus pamali mungkin ondei coba. Bu Mali secara acting ya kan itu nanti settingannya di Sundanya. Nah orang nu rada cringe gitu rada nanya rada gitulah si Nengna terlalu Jakarta jadi sebagai warga lokal mah kurang pantas penilaian orang mah. Kalau penilaian saya kayak istilahnya walaupun namanya warga lokal ya harusnya sesama warga lokal ngomongnya Sunda minimal aksen Sundana kena lah, nggak usah kayak campur bahasa gitu lah. Nah si Neng tersebut sebagai warga lokal terlalu Jakarta menurut saya mah. Jadi kecuali diceritakan si Neng teh pendatang di warga tersebut di desa tersebut gitu kan didinya ternyata aya nu meninggal si Puput pertama. Iya. Nah, cek mana kumaha cara meninggal nasok? Aya pendapat deh. Berawal dari si Mila. Si Mila kan ke rumah si Neng tah. Jadi sosok pahlawan gitu. Dan kan tanggung jawabnya pada lebih prioritas lah. Harusnya prioritasin yang di situ. Di desa eta lah. Malah jauh banget itu. Pentingin satu orang doang. Akhirnya kan kejebak itu ya. Disasarkan lah biasanya. Disasarkan. Di kebun awit, kebun bambu. Kan nah yang lainnya tuh kan tapi sebelum itu ada komedi dulu nih yang di WC itu tuh. Oh, di WC. Si nah, eta lucu ta, dapat horornya. Yang lagi BAB lah. Lagi berak lah. Si Deden ngambil air. Dia kan belum cebok ya. Cuman itu abis itu kan kumpul ya. Kirain teh bakalan bakalan dibahas nih. Bau ada bau gitu. Bener. Nah, didinya mungkin soalnya orang kesenungan punchline pasti ada yang bau gitu malah serius aja. Mungkin kotorannya mengering dengan sendirinya. Nah, benar kan si Fajar teh tadi Cecep teh kan berak, terus teh gak ada air, terus teh si Deden di sumur manggi juring. Terus teh duaan becir langsung rapat. Iya. Nah, sebenarnya aya punchline didinya. Si Cecep juga ada ngelihat hantu. Ya si Cecep ge melihat pocong tah didinya tah. Tah didinya kan? Bener. Eta kan di WC-na aya celah eta nya. Nah, didinya pocong muncul. Nah, urang kan didinya beunang tah didinya. Soalnya kan WC di urang-urang rata-rata aya celah-celah gitu. Itu mukanya sampai muka doang lah begini. Bener eta hororna dapat, kocakna dapat. Nah, disayangkan pas rapat teh dibahas. Ada itu masih bisa padahal. Soalnya penonton geus menduga pasti aya di wasko, aya bau-bau non gitu. Iya. Tah, didinya terus si Gendis marah-marah kan. Si Gendis itu karakternya kapselok kabeh tah. Marah-marah terus. Semua ada. Sepanjang acara marah lu. Maksakan cara mati nasi Puput. Kan didinya nu nyamper si Mila si Gendis, si Fajar, si Deden. Nah, si Puput ditinggal. Nah, kenapa enggak si Deden tinggal berdua sama si Puput? Harusnya. Kan ada 4 orang. Cukup berdua nyamper, berdua tinggal. Nah, ini enggak logis sih si Puput ditinggal kondisi tersebut. Dialah orang sendirian istilahnya. Terus cara meninggalnya sudah sendirian malah ke tempat. Nah, itu lagi yang apa sih ruangan mayat. Ruangan mayat itu ngapain? Jadi si sutradarana kos nama kabingungan cara modaran di si Puput kumaha ceritana. Jadi dia kan ditarik ya. Jadi si Puputna yang menjemput kematian itu mah.
Tapi dirinya serem sih asli. Dimana si Puput terjebak di ruang mayat tersebut, terus tiba-tiba si pocong dah muncul makin banyak, makin dekat. Tapi kalau misalkan dari sudut pandang saya ya, makanya si pocong itu bisa bangun kembali istilahnya gara-gara si Cecep itu kan nggak tahu kan, dia kan nguburin mayatnya itu secara kebalik. Nah jadi si pocong-pocong itu pada bangkit. Iya benar. Ya kan ada yang di buku itu kan. Ada buku panduan lah. Kalau dia baca buku itu ya nggak bakalan, karena dia nggak baca semua mungkin jadi nggak tahu. Kita orang rada bingung kita buku panduannya kan itu benar-benar buku bukan tulisan tangan ya. Itu gimana ya masuk penerbitnya terus penulisnya siapa ya? Cuma ini doang tulisan tangan yang doa mantra itu. Kayak di akhir orang bahas tentang mantra, orang rada cringe ya tadinya. Lagi-lagi Sin menakut-nakuti sholat. Si gendis yang sholat pertama, kenapa tuh? Pasti. Ya. Terus ada pocong kan dirinya. Nah, kenapa selalu Sin sholatnya dimasukin lainnya di semua di film-film horor akhir-akhir ini tuh. Kenapa untuk kenaon gitu? Kenapa harus sholat wae itu selalu ayah gitu. Cek orang melihat dirinya. Jadi kesannya mempermainkan sholat atau gimana? Iya, jadi kan sholat kegiatan ibadah orang hari-hari, jadi ya sangat-sangat personal lah. Terus tadi bahas Puput meninggalnya. Iya, cuman masih disayangkan aja apa? Kirain tuh pocongnya cuma nakut-nakutin doang kan ya. Tapi itu bisa narik anjir. Nah, benar bisa narik ya. Gimana gitu? Suka narik tuh kakinya kan patah tuh. Ya, jari kakinya patah. Padahal kan dimasukin diseret ke dalam ruang mayat tersebut. Jadi pastinya kan ke bawah gitu. Jadi kita bener ada gor si rahang bawahan teh patah. Cowak. Bener. Iya bisa narik tuh pocong anjir. Bener. Terus ya mending itu mah daripada yang di film Saranjana kan. Yang harusnya gimana? Mundur gini kan lebih kocak kan ya kan? Benar. Iya. Jadi mending gitu nggak kelihatan lebih, lah. Iya sih. Iya, mending gitu. Jadi si Pamalima lebih proper lah. Iya. Cuman maksudnya alasan-alasannya doang kurang kuat. Iya. Pertama ditinggal sendiri dirinya. Jadi si Itana bingung si penulis kumaha cara modern si Puput ya gitu. Jadi dibuatnya ditinggal sendiri. Nah, terus terakhir kan orang rada bingung, nanti triggernya si Mil kan yang menyisa tinggal si Mila sama si Cecep yang si Nengnya. Anu si Deden kan terus meninggal di sumur ta. Terus si Gendis kesasar. Pulang duluan. Iya, dia pulang duluan. Nah, tiba-tiba war jeung pocong. Maksudnya triggernya entah tidinya. Apakah baru sadar bahwa itu dusun pocong? Apakah mah orang rada ngegejeli gitu, tiba-tiba kumpulkan semua warga kan. Mila mencoba memanggil wajahnya udah pada mati. Warga kumpulan kita harus pergi dari sini. Nah, terus kan si Neng kan bilang ya, saya belum pernah keluar desa. Mungkin gitu juga jadi tetap bertahan tuh. Tetap bertahan teh karena mungkin lingkungannya emang kan jauh dari ini juga kan. Dari dunia luar, di dalam hutan ya mungkin ya makanya. Iya, maksud saya mah terlalu lambat nyadar nasi Mila teh. Kan si Puput geus meninggal teh, si Gendis geus memperingati kita harus cepat-cepat. Nah, si Mila kunaon yang bertahan wae. Modaro si Deden tah. Ai geus tinggal tiluan karek sadar. Da dirinya warna ge cek urang mah war jeung pocongnya kurang gitu. Nah, itu si Deden juga kan kena virusnya tuh. Si Deden kena virus. Kirain bakalan matinya tuh kena itu gitu. Taunya benar. Malah jatuh. Jadi sumur. Benar. Tentu berguna si Deden kena virus mau kena mau enggak kayak cara meninggal sama gitu mah nya. Dia tong kena virus kan ya. Sudah itu mah penambahan itu. Benar. Maksudnya capek-capek emang make up nasan. Lumayan eta make up di dadana. Sugante cek saya mah si Deden teh bakal parah gitu. Parah terus
ke si Fajar, nularin ke yang lain. Di akhir teh si Fajar aya di scene terakhir kena virus jadi jam sequel kedua. Ternyata tuh dibahas. Jadi udah gitu sampai akhir gak dibahas eta. Rada eta mah jang naon sih ngaranna? Bahwa si eta tuh ya bisa kena gitu, nunjukkan eta doang. Orang luar pun bisa kena gitu. Makanya itu kan harus pakai kayak sarung tangan gitu kan. Nah, itu juga tuh. Kayak nggak pakai masker, APD-nya lah. APD-nya kurang sih, nakes bener-bener. Datang ke di mana? Terus ada yang digini nih. Iya ya kan harusnya nular ya. Bener. Kan si siapa cewek itu? Puput. Si Puput kan kayak meriksa gitu ya. Ada anak kecil gitu. Anak kecil ini apa masih hidup apa masih enggak kan? Kan dibuka kan kayak sampingnya itu ya. Terus didengerin kan sama dia gini. Pertama kan pakai tangan napasnya terus iya tuh anjir. Bener, agak iya sih. Maksudnya bener. Iya. Si petugas nakes teh piraku entunya arti RPD. Nah, di dialog pertama pun aneh. Iya, si Yusuf kan nganterin ya. Mang Yusuf. Kan si Yusuf mah lain nakesnya. Iya. Lebih tahu. Oh iya. Aneh tadi dinya. Si Yusuf bilang kia ya. Kan si Gendis mau megang ya. Neng, jangan dipegang. Iya. Ini kan lagi wabah, jadi takutnya menularnya lewat kulit. Nah, jadi lebih paham si Yusuf. Yang bukan. Kudu nama anu ngomong gitu teh si nakes. Nah, didinya ge geus ya mana nakes tengah teh naon ya lah ya. Iya benar. Terus enak di endingnya orang bahas ending we ya. Lebih henteu spoiler bising. Di ending cara warna orang kurang resep gitu. Cara war jeung pocongna. Kan si Fajar tiba-tiba bawa bukunya. Maksudnya kan mereka, ayo kita meninggalkan desa. Si Fajar bawa buku. Terus si Fajar ditarik pocong di lubang ya. Bukunya jatuh dia. Terus si Fajar tiba-tiba inget ya. Suruh baca. Ada mantra. Di balik buku tuh ada tulisan apa gitu. Terus dibacakan mantra. Terus hilang kayak gitu. Nah orang cuman gitu doang. Warna gitu doang di dusun pocong teh. Udah mengorbankan berapa ini? 3 orang. Iya, dia pocongnya cuman musnah. Jeung mantra doang. Kieu doang ya. Jadinya terus si Fajar selamat jadinya, sekarang rek modar tah. Dikerumunin itu ya. Kalau Sandi endingnya war jeung si dusun pocongna kumaha tah menurutna? Iya sama sih kayak gitu. Cuman ya kurang apa ya? Ya kurang greget aja gitu. Kurang harus kayak sinetron kayak di TV apa kayak film-film di TV ngerti gak? Cuman baca mantra. Matinya kayak gini. Baca mantra doang sekali, si Neng maca udah. Gitu. Itu pun mantra bahasa Sunda sih yang emang masih ngerana yang sering dipakai di film-film lain pun sering. Nanti bunyinya teh pokoknya mah bahasa Sunda buhul lah, jadul. Eta ente dijelaskan si mantra nage di mana gitu. Tiba-tiba aya di buku we. Buku paling belakang itu kayak ditulis sih. Eta mah tulis tangan ditempel. Maksudnya dijelaskan ke ku Mang Ujang pengkali kuburan nulis atau saha. Eta mah bener-bener film teh dibuat simpel mungkin, bener-bener simpel tapi pasten. Emang umbung ribet sih karena eta pembuat penulisnya. Kayak tambahan deh, kira-kira masukan yang sineas anjay masukan. Kira-kira naon tah? Terus yang pas endingnya tuh yang terakhir, yang ada tim SAR. Kocak. Ngapain sih? Iya. Itu jelasnya. Dilampros lagi. Itu gamer dilampros sama Sarah Pilo ini. Mana kenal eta pokoknya. Kalau Sarah Pilonya dia itu tahu tuh. Sama dilampros itu yang agak siapa tahu. Ini lah kayak kenal. Oh, eta mah siga namanya kayaknya mah jang nambah viewers doang. Pasti kan followernya loh banyak. Jang promo doang sih kan. Kelihatannya malah kocak apa? Kalau misalkan orang lain bukan dari itu apa? Gamer ya? Gamers. Iya, kayaknya lebih menarik, tapi kalau kayaknya kocak aja gitu kan. Lah. Jadi kalau yang tahu itu gamers mah jadi kayak tiba-tiba jadi tim SAR-nya. Asal asup gitunya. Oh benar. Artinya warga
istilahnya yang lain lah gitu yang emang mending tim SAR gitu. Mending menurut saya mah tim SAR asli sekalian. Lumayan kan jadi main aya tambahan finansial ya. Itu mah gunana jeung promo doang ji itu mah. Cuk saya mah. Loba viewersna. Kan ya kan mau apa sih? Mau ke desa itu juga kan nyari ya. Terus ketemu si Gendis tuh. Nah, eta di endingnya si Gendis. Kayak gila gitu. Malah jadi orang gila. Soalnya kan muter-muter terus. Enggak, dia dikejar-kejar ini hantu si Puput. Nah, si Gendis teh Sugan teh meninggal soalnya lila teh si Gendis teh disorot. Iya kemana si Gendis? Terakhir si Gendis. Jadi si Gendis teh sebelum kan ada balik teh lah pulang duluan, terus ketemu si Puput yang sudah rahangnya coak. Terus lari, udah. Udah jadi. Entah di meninggal tuh kumaha ngaran gitu ya. Gila ya si Gendis teh disorot. Terakhir Akhirnya ternyata ketahuan. Oh gila. Si Gendis gila. Maksudnya dikejar Puput gila maksudnya. Emang segitu kenapanya? Sugan teh orang mah meninggal. Pas itu teh ada itunya gak sih? Beberapa hari kemudian atau gimana? Enggak. Nah, eta bener. Tiba-tiba fade out. Iya, fade out. Kan suka ada tuh. 7 hari kemudian atau apa? Enggak ada ya? Enggak ada itu. Cuman pas dari perahu gitu ya. Habis itu udah kan ya kayak baca, "Mang, ini yang di perahu tulisannya apaan?" gitu kan. Terus apa gitu. Nah, bener kunaon? Pertanyaannya tadi diajukan pas pertamanya. Jadi kan alamun pertama mah orang bisa diantar ke ceritana bahwa sejarahnya kieu. Namanya kita pendatang pasti kan pengen tahu ini apaan gitu. Soalnya disorot sih huruf kita di awal, disorot doang tapi tadi ditanyakeun. Nah, kunaon di akhir baru ditanyakeun. Ternyata eta teh artinya teh setiap daerah punya pamali masing-masing. Punya adatnya sendiri. Oh, dirinya kunaon urang teh di awal wae nya eta teh. Jadi kan orang nggak ngerti kan, pemali gitu. Jadi rada tibalik lah, iya penempatannya. Mungkin alurnya alur mundur. Jadi itu juga bisa untuk pesan di film itu. Ajang film-film itu menghargai setiap aturan-aturan di daerah. Pantangan di daerah masing-masing. Oh benar, soalnya kan si Fajar kan songong didinya. Nggak usah pakai tutorial gali kubur didinya. Ya, sama si Deden pun agak ini tinggalnya dia agak sompral lah. Jadi inti nanti filmnya teh salah siapa? Fajar songong. Itu yang benar, yang menurut kita benar belum tentu di daerah tersebut benar. Karena kebenaran itu relatif, tidak mutlak. Betul nggak? Oke, menurut Sandi anu alusna ajeng nu kurangna naon disebutkeun. Ya bagusnya itu sih, komedinya ada. Benar komedi. Horornya ada. Ada karunya juga ada lah, sedihnya juga ada. Jump scare-nya banyak lah. Cuman kurangnya itu doang sih. Yang tadi cuma dibahas yang penyakitnya itu dari mana. Benar. Kurang kompleks lah ceritanya. Itunya doang sih yang paling itu mah. Benar. Oke, kalau menurut saya mah bagus merana halus. Anu nu diarawa ajri eta halus banget. Nah, jadi terus actingna oke lah. Nu dialog aneh makana lah. Actingna halus. Terus halusnya ceritana sangat simpel, sangat sederhana. Relate dengan kehidupan warga Jawa Barat di mana pocong aya di Cau, di Awi. Terus penempatan horornya ngepas, kurang banyak menjelaskan si pamalina, terus menjelaskan si mantrana, menjelaskan si bukuna, Mang Ujang nage saeutik. Sugan teh aya hiji tokoh masyarakat menjelaskan bahwa di daerah ini hulunya begini. Harusnya Mang Ujang tapi modar teh lah Kang Ujang dia menjelaskan. Iya, cuman dia sempat ngasih clue gitu ya, kubur secepatnya eta sih. Terus harusnya bukan ngasih petunjuk tuh kubur. Harusnya buku. Benar. Harusnya kan si Mang Ujang terakhir kan kubur doang. Kubur doang kan. Kasih bubut kubur. Benar. Kan udah itu di benar. Menurut Enji yang bagusnya, yang kurangnya dia apa? Nyesel kalau yang bagusnya sih, kalau saya tipe orang yang kalau lihat film horor tuh ya itu kemunculan hantunya harus banyak. Kan banyak pun ente norak gitu, ngepas banyak lah gitu. Tuh saya suka banget ya kalau misalkan film horor kemunculan hantunya tuh kolor itu banyak.
Tuh nilai plusnya. Kalau yang kurangnya bukan kurang sih, kayak apa ya? Kan si Neng tuh desanya beda kan, jauh ya. Bukan desa, cuman rumahnya doang. Kampungnya jauh kan. Kenapa si Nekes itu nggak dibagi dua gitu? Kasihan apa? Kampung yang satu lagi kan kekurangan orang kan. Jadi kita harus bolak-balik, walaupun dia harus diantarkan kan, itu jalannya juga kan kayak gimana? Ibaratnya anu di tangan nakes tuh Nambo, sedangkan rumah si Neng tuh di Ciorai. Maksudnya dibagi dua itu. Atasnya jadi nggak inilah. Harus seimbang lah. Jadi si Allah terlibat pemerintah, Allah ketua RT, benar-benar itu mah sederhana mungkin di pres deh. Ya. Yang pas di awal kan ada tuh pemuda yang nyatet. Iya, itu pada kemana? Ya? Oh, benar. Ada berapa tuh? 3 ya? Ada 3. Terus cewek juga 1. Ada 1 perempuan, 2 laki-laki. Iya, itu kemana ya? Benar. Jadi anu disorotnya si Neng terus udah lokalnya. Ya, terakhir kita kasih rating saja dari tadi dulu. Berapa per 10? Kalau sih 8,5 lah. 8,5. Nah, dari Enji? Tetap 9. Kalau dari saya 6/10 lah. Karena tetap Pengabdi Setan Horor Indonesia 9/10. Nanti kita akan review lagi di film-film selanjutnya ya. Entah itu film horor, tapi respon review horor sih. Iya, pasti. Emang saking horor rasaan di sama IG. Apaan? Molor dia mah tidur. Lagi nonton. Begini. Pokoknya kalau saya mah kalau pocong mah udahlah nyerah. Kasta tertinggi ya. Apa itu dusun pocong. Udahlah makin dusunnya pocong semua. Indonesia. Kalau Sandi kan iya, nah itu juga salah satu alasan mengajak kami karena Sandi belum pernah nonton horor Indonesia di bioskop. Biasanya jadi Sandi emang enggak cinta film Indonesia. Barat terus Marvel terus. Jadi ini bulan November San, Iblis semua. Ada Rumah Iblis. Kita rekomendasi film horor yang harus kita review. Oke, mungkin sekian ya review, tiba-tiba review film dari kami. Ya ini mah bukannya so tahu atau apa, cuman enggak, emang bener kita tahu segalanya tentang film. Kita ada sertifikat bahwa kita reviewers terbaik bintang 5. Jadi kita tuh punya legitimasi untuk mereview, kita terbaik nama. Ya, terbaik di bidang film. Kita kan jurusan sastra film, jadi kita mampu mereview film secara komprehensif, detail, secara belak-belakan. Ya, bukan nama secara good job. Oke, sekian mungkin warga Cigobang. Karena kita akan melanjutkan makan ini, mukbang. Oke, terima kasih atas apresiasi. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam film Indonesia.